Cek cek. Ini. Halo, 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 halo. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Gimana? Sudah hangat belum? Cuaca lumayan dingin ya. Ya, kita nunggu rekan saya. Ya, teman-teman boleh ngisi di depan ini yang lututnya masih oke. Duduk di depan. Halo teman-teman, gimana? Halo. Seru gak? Seru? Gimana? Mari kita mulai dulu. Belum Ya. dibuka kayaknya. Belum dibuka ya. Belum. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Koloman Budaya ke-106. Selamat datang di Selasar Budaya Al-Kausar. Dan selamat datang di Festival Sastra Sains 2025 yang berjudul Etimologi Maut dan Cinta. Beri tepuk tangan dulu. Acara enak kan ada? Namun sebelum itu, bagi kalian nanti kan ini agak panjang kan ya lagunya nanti. Kita have fun bareng-bareng. Ya. Namun sebelum itu perkenalkan saya Zainal dan saya Ade. Nah, mari kita dengarkan sambutan terlebih dahulu oleh Afnan Rahmatur Rahman. Kepadanya disilahkan.
Jadi kamu sebut bahwa Afnan Rahmatur Rahman ini ketua kita mereka. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke prolog untuk koloman budaya malam hari ini, saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah datang, entah yang dekat atau yang jauh. Saya kira kedatangan teman-teman ini adalah bukti atau tanda bahwa iklim apresiasi kita atas karya-karya teman-teman seniman masih sehat. Meskipun harus terpaksa dengan pola teman-teman bayar pajak, pajak dikelola Kementerian Keuangan, Kementerian Kebudayaan minta uang, Kementerian Kebudayaan kasih kita. Nah, mungkin besok kita akan menikmati malam-malam seperti ini tidak harus dengan pola seperti malam hari ini. Yang kedua, kalau di pertemuan festival sebelumnya teman-teman biasa mengucapkan terima kasih untuk pondok pesantren atau yayasan Al-Kausar, kemudian Balada. Nah, ini agak susah karena memang kalau saya bilang makasih, saya yang ada di situ. Jadi secara spesifik ini juga bentuk syukur. Untung, saya merasa beruntung kegiatan-kegiatan yang agak nakal tapi cerdas ini disetujui oleh bapak dan ibu saya. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau bapak ibu saya itu orang yang melihat musik mesti dekat dengan khamar, mesti dekat dengan perzinahan. Saya tidak bisa membayangkan, mungkin saya habis ini akan dikubur hidup-hidup. Jadi saya berterima kasih sekali dan merasa beruntung sekali kita bisa menggelar kegiatan yang saya kira luar biasa pada malam hari ini. Baik, ini prolog sudah saya siapkan. Hadirin yang budiman, malam ini kita berkumpul bukan untuk sekadar konser, melainkan sebuah persaksian ritual bunyi yang berusaha menyingkap rahasia terdalam jiwa manusia. Langit Nik dengan bahasa Avan Folk yang mereka rajut hendak membawa kita melintasi persimpangan jalan antara maut dan cinta. Dua kekuatan abadi yang sejak awal menyalakan api seni, doa dan kerinduan. Sejarah pernah bercerita bahwa dari kesedihan seorang ayah atas kematian anaknya, terciptalah instrumen pertama bernama oud, atau sebagian dari kita mengenalnya dengan nama gambus. Dari tulang belulang si anak yang dipahat oleh duka mengalir nada yang abadi. Sejak itulah musik tidak hanya hiburan, melainkan peringatan akan kefanaan dan pengakuan bahwa cinta tak pernah musnah, bahkan ketika maut menutup mata. Pada koloman budaya ke-106 ini, Langit Nik akan mengajak kita menyanyikan himne kepada Sang Sukma, sebuah seruan untuk mendengarkan denyut kehidupan yang bersembunyi di balik sunyi, untuk merayakan kasih yang melampaui kematian, dan untuk merangkul Sukma yang tak terbatas oleh ruang atau waktu. Oleh karenanya, mari kita buka hati, mari kita biarkan musik ini menjadi jembatan antara cinta dan kehilangan, antara maut dan keabadian, antara, ini yang penting, antara bunyi dan sunyi. Selamat datang di Festival Sastra Sains, Epistemologi Maut dan Cinta. Selamat datang di Perjalanan Roh. Selamat datang di konser Langit Nik. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Ya,
terima kasih kepada Afnan Rahmatur Rahman. Beliau adalah Ketua Civitas Koteka. Dan juga selaku owner Balada ya. Oke, teman-teman. Acara ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dan juga Cafe Balada, Sangkolan Bookstore, dan Misan Publishing. Sebelum itu, teman-teman, saya akan memberitahu bahwa Langitnik ini merupakan grup musik asal Sumeneb. Band ini mengeksplorasi tetabuhan eksperimental, avant folk, dan warna etnik dari berbagai latar belakang tradisi. Love 2014 adalah album perdananya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan ini bersama-sama. namun sebelum itu bagi teman-teman yang lututnya masih oke, kalian bisa duduk di depan sini ya. Ya, kasihan Mas Ugi, kasihan. Oke, Dan juga- teman-teman, baik, sebentar lagi kita akan menyaksikan hiburan ini sama-sama. Langitnik akan mempersembahkan himne Sang Sukma. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selamat menikmati. Cek. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya lampunya terlalu nyorot saya nih, Mas. Redupin dikit. Ya. Aman ya. Ya, kami dari kelompok musik Langitnik. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu ya, kita ya. Atau nggak ada yang tahu sama sekali ya? Nggak tahu ya? Aduh, eros itu pasti suaranya beda udah, padahal saya nggak lihat. Ya, kami dari kelompok musik Langitnik Sumeneb. Kami mengeksplorasi tetabuhan eksperimental seperti yang disampaikan tadi. Pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Civitas Koteka, tepuk tangan untuk teman-teman Civitas Koteka dan seluruh yang ada di dalamnya. Karena tidak mungkin bikin acara sekeren ini kalau bukan Civitas Koteka. Saya benar-benar salut. Kemudian membedah antara perspektif maut dan cinta itu dalam epistemolog. Itu kan luar biasa itu. Padahal selama ini, tepuk tangan sekali lagi. Wow. Iya, perspektif maut dan cinta itu kalau dalam bahasa kitab suci itu saya jadi ingat tadi ya pas di belakang. Iya ya, keren banget visi teman-teman Koteka itu. Perspektif kitab suci itu kan alladzi khalaqa mauta wal hayat, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Jadi yang disebut dulan tuh maut tuh, bukan hidup tuh. Nah, ini penting mungkin dikontemplasi sama teman-teman. Bisa bikin nanti Mbak Novi untuk saya ngobrol. Ada Mbak Novi ya? Iya. Ya, artinya epistemologi maut dan cinta itu adalah ekspresi lain dari cara teman-teman Civitas Koteka yang saya yakin di dalamnya ada banyak teman-teman cendekiawan. Jadi nggak mungkin menggelar acara seperti ini kalau bukan kaum-kaum cendekiawan. Ya, sambil lalu saya persiapkan sequencer, karena seharusnya bukan saya pegang sequencer, ada yang lain. Cuma kan memang saya all in, bukan hanya 3 in 1, saya pegang keyboard, vokal, segala macam. Bin sagap bin ya, Mas. Ya, mungkin Mas Novel ada obrolan apa? Saya Van. Ya. Nanti aja ya. Oke, kita sambil lalu cari preset. Lagu berikutnya berjudul Ritus Cermin Semesta. Lagu ini benar-benar kontemplasi kami saat bikin album. Boleh diralat tadi bukan 2014 ya, kita baru rilis album perdana itu, kita sebut Fasol 1 gitu. Ya, ikut-ikut tren kitab klasik lah. Fasol 1 itu 2024 teman-teman, jadi bukan 2014, 2024 kemarin. Kita rilis satu album penuh
berisi 12 lagu. Cuma kami kemarin hengkang dari Spotify karena ada banyak problem, dan kita ya sedikit punya keliaran-keliaran bahwa CEO Spotify dan segala macamnya. Ada yang denger ya? CEO Spotify kemarin investasi apa segala macam itu ya. Nah, kita cabut tuh, kita berani untuk itu. Ya, Ritus Cermin Semesta. Lagu ini agak goyang, jadi mungkin teman-teman bisa berdiri atau berada di tempat tapi tetap goyang. Oke, sepakat ya? Setuju ya? Ritus Cermin Semesta. Iya. Jika mat sia-sia. Cek. Ya, dalam Ritus Cermin Semesta kami coba berbicara bagaimana energi Tuhan itu kemudian hadir bagi kami saat dalam kontemplasi. Jadi waktu bikin album tuh kita dalam kondisi galau ya, ini mau diberesin atau enggak gitu. Karena memang kita di internal Langit Nik tuh kesulitan di pengaturan waktu. Jadi kayak saya ada di luar kota, kadang Mas Novel juga di luar kota gitu. Sehingga Ritus Cermin Semesta itu terjadi karena salah satu dari kegalauan-kegalauan tersebut. Nah, dalam hal ini kami juga ingin membaca Tuhan yang nyata, Tuhan yang tampak. Jadi dalam Adagium Madura itu istilah Pangeran Katon. Ada yang tahu ya itu ya? Pangeran Katon itu. Siapa itu? Ibu kita masing-masing ya.
Lagu berikutnya berjudul Serdadu Ibu, sama ada di album Lauh juga, Serdadu Ibu. Lagu ini untuk ibu kita masing-masing, untuk seluruh ibu dan yang bakalan jadi ibu, untuk ibu dari anak-anak kita. Ya, Serdadu Ibu. motor selangkang. Terima kasih banyak. Cek. Halo, gimana? Mana tepuk tangannya sekali lagi? Gimana Kak Zena? Gimana? Keren sekali kan ya? Kita sudah 2 lagu nih, deh. 3 sama yang pengantar bunyi. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman, karena teman-teman sudah kenal belum sama personilnya? Belum? Mau kenalan nggak? Mau kenalan sama yang mana nih?
Yang mana? Oh yang boleh, mana? cewek-cewek langsung bilang boleh. Boleh. Mas vokalis ya. Cowok-cowok gak ada yang boleh. Oke, perkenalan dulu deh, mungkin dari Ya Mas vokalis Mas dulu vokalis mungkin. dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Riang. Nama lengkapnya Riang Harmonis. Riang Harmonis. Saya di sini sebagai vokal. Status Mas, status. Janda. Ya. Saya janda. Ada yang mau minta IG-nya? Oh boleh, boleh tuh yang di depan langsung. Sepil kali Mas. IG di sini di bawah. Oke, dari Mas yang pakai organ ini Ini apa aja nih? Banyak apa aja nih? Banyak banget keyboardnya ya. Iya, ini keyboard utama bisa pakai untuk beberapa instrumen. Jadi bisa gitar dari sini, piano dari sini, string dari sini. Ini synthesizer, ini juga synthesizer. Di situ mewakili banyak personel. Nama. Ini namanya sequencer. Nama. Ya, saya karena ditanya dulu kan keyboardnya. Rifan. pemegang keyboardis. Mas Rifan ini jangan-jangan penyair ya? Karena rata-rata lagu-lagunya ini kayak kita baca puisi gitu ya teman-teman. Ini Sudah pegang semua nggak ini kertasnya? Oh, iya. Akhirnya ya. Oh, terima kasih banyak. Syair-syairnya aduh puitis sekali ya ini di lirik-liriknya. Nah, nanti teman-teman boleh ikut nyanyi ya bareng-bareng. Boleh ke depan kan Mas nanti? Iya, Teman-teman. pastinya harus. posing kita, Oke. posing. Sekarang kita ke ini deh. Oke, lanjut ke gitaris. Saya apa ya? Saya Novil, biasa dipanggil Novil. Saya posisi saya di posisikan di gitar. Cuman saya bukan gitaris sebenarnya. Cuman main gitar aja. Oh, main gitar aja. Jadi gitar disuruh sama Rifan dulu. Padahal bukan gitaris saya. Peke kau. EPK kau. Kau. Oke, kok penasaran gak mas-mas atau pengen kan? Oh, Bisa, serius? Mas. Kenapa Mas? Flu Mas? Buka, topengnya buka. Buka gitu. Penasaran, siapa nih? Hacker. Anonymous ya. Anonim mas. Iya anonim saja karena posisi saya di Langit Nik sendiri season, jadi memang saya support full untuk Langit Nik. Wah, keren sekali. Biorka. Nah, oke, yang terakhir deh. Ayo mas-masnya yang main gendang. Saya Johari sebagai tukang gebuk apa aja. Anak-anak yang nakal juga boleh. Beri Stoni. Takut lucu mas. Mas Todus mas. Ya wes. Beri. Beri gedang Stoni. Ayo. Mainkan yo. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita bakal Selanjutnya berlanjut ke lagu berikutnya. Dan oh iya, teman-teman jangan lupa itu kan sudah megang kertas ya. Nah, kalau yang sudah tahu mungkin ikut nyanyi bareng. Kalau gak hafal liriknya tinggal baca aja. Di situ ada. Oh ya, kalau haus ya kan nyanyi bareng. Langsung ke balada aja gitu. Kebetulan saya belum nge-save. Nah, menunya sudah tersedia teman-teman di meja itu buku ya, meja Sana. presensi. Teman-teman boleh memesan lewat sana, nanti diantar minumannya. Gitu ya, teman-teman. Mau lanjut gak? Kit- Mau. Mana kurang kencang. Kurang aja. Oke, udah pada semangat ini mas. Ayo mas, kita lanjut ke lagu berikutnya. Langit Nik. Ya, terima kasih banyak teman-teman Mas Ade sama Mas. Itu tadi ya. Ya, lagu berikutnya ada di album Lauh juga. Lauh itu 9 bahasa dari Lauhul Mahfud gitu. Jadi bahwa kami seneng banget bahwa kehidupan itu benar-benar ditulis gitu. Kita memerankan masing-masing dari peran yang sudah ditulis. Jadi 12 lagu itu menceritakan kehidupan, cinta, maut, segala macam di situ. Jadi teman-teman bisa dengerin lagu Langit Nik Lauh itu, tapi sekarang sudah
nggak ada di Spotify, jadi bisa di iTunes mungkin atau seluruh platform digital yang lain kecuali Spotify. Ya, lagu berikutnya berjudul Pada Gemawan. Mungkin teman-teman bisa ikutan nyanyi ntar kalau sudah pegang lirik. Ya, di lagu ini kami ingin ajak penyanyi orang Pamekasan, namanya Cici Suci. Ada Cici? Oke, kasih applause. Nah, Mbak Cici ini bantu kita waktu beresin album itu. Jadi di Pada Gemawan, kalau teman-teman dengerin lagunya, ada suara cewek itu pada Gemawan itu ya Mbak Cici ini. Gitu. Ya, Pada Gemawan. Lagu ini cukup santai, sandu. Selamat malam semuanya. Salam kenal dari Cici Suci ya.
juga Iya. kembali ya kepada Langit Nik ya Jangan- sudah Diantar mempresent mas, Cici ya. diantar. Diantar dong, diantar. Pada Diantar gemawan, dong. pada gemawan. Cih, cih. Mabuk beci kan. Ya, lanjut, kita lanjut ya. Oke. Ya, pada kemauan adalah cara kami mengekspresikan rasa gitu ya, pada mungkin keluarga, pada orang yang kita sayang, pada orang yang kita cinta gitu. Pada kemauan kita titip cerita, pada kemauan kita apa aja tadi yang liriknya ya, meriang ya. Katanya senasren. Ya, lagu berikutnya berjudul Sanasren. Karena ini adalah Broadway musik puisi ya, Broadway musik puisi. Jadi kita masuk dulu dalam perspektif puisi. Kami mengambil lagu ini dari puisinya Alfezin Sanasren dengan judul yang sama dengan namanya. Jadi ada penyair di Sumeneb itu namanya Alfezin Sanasren. Dia bikin buku antologi karyanya sendiri, judulnya Talken Koning. Nah, orangnya nih suka mantra tuh. Jadi dia untuk ngeriset bikin lagu, dia bisa duduk ke dukun-dukun gitu. Nah, saya tergelitik dengan puisinya yang berjudul Sanasren ini, karena biasanya kalau kayak Eros misalkan duduk di sana itu, ini ngerti banget soal lagu Sanasren ini. Ini adalah mantra pengasihan gitu ya. Canaring matu udah budul. Tahu budul ya? Tahu ya? Wah, cewek-cewek yang tahu nih. Ya, lagu ini bener-bener butuh goyangan. Yakin ini gak mau ada yang berdiri nih? Gak ada yang berdiri? Berdiri dong, Eros. Ya. Ya, Sanasren diambil dari puisi Alfezin Sanasren. Saya minta suaranya semua. Hum. Telah semar yang datang ke pangkuanmu dengan nafas yang sukma memelukmu.
Matur suwun. Widih, keren sekali. Mantap, mantap, mantap. Bagian depan sorak-sorak. Gimana tadi? Gimana? Pengen pas bagian memelukmu itu loh. Pengen dipeluk. Dingin mas. Oh ya. Oke, teman-teman, sebelum kita berlanjut kepada lagu berikutnya, minum dulu mas. minum dulu. Nah, saya jadi teringat ketika saya tidur di rumahnya Mbak Cika, kemudian ade ini, saya tidur bareng sama si bocah ini. Wow. Oh enggak, tidur. Satu kamar maksudnya. Sekamar. Ditidurin. Nah, jadi setelah acara Langit Nik di Lembena tahun lalu. Bukan Lembena itu. Itu di mana? Bambu. Di Bambu. Komunitas apa? Di Sumenep itu. Di Sumenep. Iya, di Sumenep itu. Yang nampilin di Sumenep itu, Mas. Yang Nggak, kalau saya kan mereka kan tampil di Lembana juga. Oh iya betul. Itu tiap malam Ade selalu menyetel lagu Langit Nik gitu. Sampai saya teringat-ingat sama lagu ini Sana Seren gitu. Kayak mantra aja gitu buat pengantar tidurnya si Ade. Apalagi dia kalau tidur tuh. Mau di-spill nggak? Gak mau. Kamu aja. Dia kalau tidur huma-huma itulah. Tapi sebelum itu juga tahun lalu aku juga gitu, yang festival itu. Tabun waktu itu kan ngundang warga Ya, Tabun. teman-teman, Civitas Koteka di tahun lalu Festival Sastra Sains 2024 ya. Ya, betul. Galahku Janur Kuning, kemarin kita mengundang warga Tabun gitu untuk seperti ini gitu ya, teman-teman. Jadi kali ini kita ngundang Langit nih. Kita lokal aja dulu ya. Iya, tapi yang keren-keren, bukan yang apa? Keren. Gimana lagu apa? Gak tahu. Ada yang mau request gak? Gak boleh. Ntar requestnya Laila. Oh, beda Lailanya loh. Ada Laila tak kening lebat. Ya ntar lagi Mbak. Itu fans beratnya Langit Nik tuh Mbak Cika. Yang Bestinya juga. itu nanti yang ngopi-ngopi aja lah. Ya pasti Cika hadir nih pasti. Padahal baru ini kan. Cik, ya selamat. Langit bilang selamat. Oke, gimana? Kita break atau gimana? Enggak. Proses kreatif. bentuk band ini gimana waktu itu Mas? Bentar. Iya. Oding batu. Maksudnya nggak diajak ngomong dari tadi. Oh iya. Ya silakan. Oke. Pertanyaan. Ya, yang tadi Mas gimana Mas? Ya. Kayaknya harus bikin sesi beda di podcast gitu. Gimana ya untuk kita? Oh, ide bagus sih idenya. Jadi terbentuknya Langit Nik sebenarnya kita bikin musik itu 2015 sudah. Jadi 2015 itu ada kunjungan student exchange gitu ya dari Cekoslovakia ke Sumenep. Terus kemudian dosen saya di UTM tuh bilang bikinkan pertunjukan dong gitu. Nah disitulah saya gagas Langit Nik awal. Cuma bentuknya bukan kayak gini. Dulu masih pakai gamelan. Jadi kalau lihat di beberapa laman-laman gitu kayak YouTube, kalau lihat Langit Nik formasi awal tuh masih dengan gamelan. Kita pakai ekspresi gamelan. Nah kemudian vakum karena teman-teman udah tukang gendengnya ke Tase gitu misalkan. Terus kemudian gitaris kemana gitu, pokoknya lacer gitu Langit Nik waktu itu. Sehingga tinggal saya ke TV-an, Cekun ke TV-an gitu. Nah kemudian tahun-tahun berikutnya saya kenal Mas Novel nih, sering ke studio sudah. Nah Mas Novel nih, terus kita bikin apa ya, bikin project-projectan lah. Bikin project-projectan apa, kayak novel misalnya kayak gitu. Tapi project yang paling berkesan itu ada namanya Congapan Project. Waktu itu kami ngumpulin beberapa ini ya bintara ya. Jadi kalau teman-teman ngerti bintara itu ya semacam Lora ya. Dalam artian kami meyakini bahwa antara kesenian dengan agama itu tidak ada jarak gitu. Justru satu gitu. Jadi waktu itu kita menggagas Congapan Project ya kan? Congapan Project. Jadi Congapan Project itu basisnya dulu
adiknya Ki Turmiti Jaka, namanya Ki Mamang, pamannya Abian, ada yang tahu Abian ya? Itu kayaknya. Oh ya, Gen Jaka, ya betul. Genjal. Gen Jaka hadir. Kapan tabun? warga Tabun. Ya terus kemudian gitarisnya Mas Novel, ini kan hanya nyamar aja di panggung ini. Jadi kalau pulang dia Vel, kita latihan Antosman ki bedemolot. Bercanda itu. Dia makai sebenarnya teman-teman. Iya Pak Cik. Jangan bongkar di sini dong. Jadi kalau di Gapura ini Mas Novel ini makai juga gitu. Nah terus di situ kita kumpulin Congkapan Project. Vokalisnya itu Lora asal Pamekasan, namanya Ki Muhyiddin. Semoga malam ini hadir, kita panggil ke atas panggung. Ki Muhyiddin, assalamualaikum. Ki Muhyiddin. Halo Kiai. Mbak Gae, ngereng Mbak Gae. Ya Tore. Iya. Ngereng ya Tore. Kayaknya belum bisa, bener-bener padat teman-teman. Jadwal kekiaian itu bener-bener padat. Jadi Ki Muhyiddin ini di Pamekasan dia dikenal dengan Lora Muhyiddin. Dia bikin kelompok musik namanya Republik Safinatul Mustafa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Itu Pamekasan punya tuh gitu. Nah dia vokalisnya. Kita bikin lagu berjudul Barkun, sebuah ekspresi kontemplasi dari kami tentang Isra Mi'raj ya, Barkun itu. Jadi diambil dari kata kilatan cahaya Barkun yang buruk itu, buruk, bahwa jangan-jangan memang waktu yang dituju itu artinya Rasulullah itu dia tidak berada di waktu yang linier gitu, justru paralel, dia bisa melompat gitu. Ingat nggak bulan apa itu kita nyiptain lagu itu? Itu 2018. 2018. Ya di Congkapan Project. Tetapi teman-teman, Barkun pada akhirnya kita masukkan ke album gitu. Iya. Apalagi pertanyaannya deh? Ya ini jadi panjang MC, mana-mana. MC-nya kok jadi Ini bandnya yang jadi MC? lagi speechless. Prosesnya ternyata sepanjang itu gitu. Itu benar. Dan dari personel ini itu nemunya dari mana, Mas? Nemunya gitu sih. Nemuin songai mancing. Enggak, kita punya ketertarikan yang sama, kita punya ruh yang sama mungkin, dan kita punya jelas frekuensi yang sama. Kalau nggak satu frekuensi nggak akan jadi gini gitu. Ya gitu deh. Jadi ngumpul-ngumpul aja di studio, tiba-tiba bikin gagasan sama kayak Mas Riang ini. Apa tayan tekala salam. Marah ya ngacak. Mas Riang ini vokalis tapi kurang Mas vokal. vokalis? Introvert. Agak introvert, tapi banyak cewek-cewek tadi udah kan yang minta nomor. Memang si Riang ini jarang ngomong, tapi sekali ngomong cewek-cewek pada takluk. Meleleh. Teriak-teriak tadi loh sampai. Iya, teriak-teriak banget deh. Histeris. Semoga nggak kesurupan deh. Amin. Ya, cuaca di Al-Kausar sangat dingin ya teman-teman. Kita perlu berterima kasih juga pada Yayasan Al-Kausar sudah menyediakan tempat. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan Masih banyak ini. Masih banyak. Ada yang nungguin nggak? Enggak, Masih banyak ini. Tunggu. Mungkin kita kan nggak bawa oleh-oleh apa dari Sumeneb ya. Cuma kemarin saya mikir kayaknya harus ada oleh-oleh dari ke Pamekasan deh. Nah, Apa aja? kebetulan oleh-oleh yang bisa kami jangkau itu sangat sederhana. Ada yang mau maju ke depan untuk kita kasih oleh? Ya, boleh. Ada. Ayo, Mbak. Ayo itu di belakang. Boleh langsung ke depan. Maju. Gitu untuk kita kasih oleh-oleh. Berapa orang, Mas? Dua Dua. orang. Zen. Lewat belakang Zen. Boleh, siapa aja boleh. Nanti kita buka sesi lagi untuk oleh-oleh. Siap. Aduh, kok Iya, tiga? apa-apa. Dua katanya. Tiga boleh. Ya. Cuman nyaman ada. Tapi kalau maju semua kayaknya nggak cukup. Oleh-olehnya nggak cukup kalau maju semua. Iya. Ada syaratnya, Mas. Syaratnya ya? Tebak-tebakan. Nggak ada. Gambar nama ikan. Kita Nggak ada. tanya aja. Nanti kita tebak-tebakan di belakang. Mas siapa? Faulur Rossi. Iya, terima kasih banyak udah hadir di Langit Nik dan
epistemologi modern cinta. Mas Faulur pernah dengar Langit Nik nggak? Pernah. Saya suka lagu Langit Nik yang bahasa Arab itu, Mas. Apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Ya, saya Bukan gitu, Mas. Lagunya bukan gitu. Bukan. Lupa. Enggak, memang ini sebenarnya suka bercanda sama Langit Nik. Memang sering kita kalau setiap kita manggung, Mas ini pasti ada. Pasti ada. Mas. Tadi yang Mbak Cici lagu Mandarin kan? Ya. Nama Gimana lagu Cici? Gimana tuh? Ni hao sao na zikang behau ti. Kayak yakin kalau orang ini udah di atas panggung kita dijajah di panggung kita. Ya, kita bawa poster teman-teman. Kita bawa poster. Nah, karena Mas Eros suka yang Arab-Arab, kita kasih ini. Wah, keren. Untuk mungkin butuh tanda tangan kita nanti di situ, Mas. Mas, mau ditaruh di mana posternya itu? Di rumah. Jangan di pohon kelapa ya, jangan ya. Saya ada figura besar di rumah. Siap. Oke, Mas berikutnya. Pakai saya. Nama. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Alvin Walidi, kerap dipanggil Reza. Saya dari Universitas Madura. Mantap. Pernah dengar Langit Nik? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah ya, oke. Pertama kali dalam hidup saya. Nanti sampai masuk keluarga kami yang baru. Amin. Ya, mungkin setelah ini bisa bikin banyak. Kita nggak maksa loh. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Iya. Siap. Suka puisi, Mas? Suka puisi? Suka. Oke, dari seluruh setlist, songlist tadi, lagu yang mana yang suka? Yang Arab-Arab. Yang Arab. Terpengaruh ini jangan. Terpengaruh si Eros. Yang Arab. Iya, karena kita kebanyakan lagu itu ekspresinya bahasa Madura, tapi lebih banyak bahasa Arab gitu. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu ya. Ya oke, karena suka Arab-Arab juga, kita kasih poster Langit Nik yang formasi pertama. Di sini ada Mas Riang, ada, nah ini Ke Umam ini, MKO ini. Ke Umam. Ya, dia dulu drummer kita. Ya. Karena Tapi karyanya tetap abadi karena kan direkam ya. betul. Karena dia juga sosok kiai ya. Jadi belum ada produser ya. Oh iya. Iya. Ini Mas Oding, bass di situ, terus ini Mas Novel di saya. Ya, ini Mas siapa tadi? Reza. Mas Reza. Netet Mas, netet keberaya Mas. Saya sampai bungkan aja Mas. Iya, berikutnya. Ya, Mbaknya. Nama. Yang kau ingat apa? Karena yang ada Penghargaan bagi door prize. Ya, Mbaknya. Oke, selamat malam teman-teman. Saya Cahya Azora dari rumah. Dari rumah. Rumahnya di mana, Mbak? Mau mampir ke rumah kah? Bisa jadi. Waduh. Trunojoyo Gang 7 Kak, alumni Universitas Madura Pamekasan. Iya. Pernah dengerin Langit Nik? Pernah Oh ya. lewat Civitas Koteka baru yang di acaranya Lembana, cuman nggak hadir. Oh, siap. Ada yang disuka mungkin lagu? Suka Mas Rian ya? Oh gimana itu? Bercanda. Jangan bukan Aku paling lagunya. suka sama lagu yang ada ini lirik ibunya tadi. Oh ya, Serdadu Ibu. Serdadu Ibu ya, Ya, betul Serdadu sekali. Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ini Azora, Cahya Azora. Terima kasih banyak. Oke, tepuk tangannya Mas Eros, semuanya. Mas Reza, Mbak Azora. Dokumentasi Ya, terima kasih mungkin banyak. dulu. Kita masih ada sisa Ayo, Mas beberapa, Eros. nanti kita panggil lagi ya. Mas Eros, ayo ke tengah. Ini Mas. Foto bareng dong dulu. Oke, siap. Terima kasih kepada para. Ya, silakan kembali. Kembali ke depan. Iya, Kak Ros. Oke, teman-teman. Kita akan berlanjut ya. Mau lanjut nggak? Lanjut gak? Lanjut. Kalau aja di video Oke, mari kita lanjut ke lagu berikutnya. Ya, lagu berikutnya dari Langit Nik. Ya, lagu berikutnya seperti yang saya prologkan tadi. Lagu ini berjudul Barkun. Cuma karena mungkin Ke Muhyiddin belum hadir, kita langsung nyanyikan aja.
Ini adalah ekspresi dari kami berkontemplasi tentang Isra Mi'raj Nabi. Oke, biasa itu biasa. Biasa. Jangan-jangan punya aku ya? Bisa jadi. Jadi iya kenapa? Oh bener tepak kan kali ya problem. Tapi cheat ya, tapi cheat. Tapi cheat. Mau bocorin nang kote garemon kayak nang manggung lain kan aja kok cak lah. Waduh, arwaun panitia nawa suruh bocor penibara panitian. Ada apa ya? Ya, dimulai dari Mas Novel, gitar. Hari
Ya, motor sekelangkong. Ini lanjut atau MC lagi? Oke. Teman-teman di sini ada yang tahu lagu langit ini enggak? Oh tahu ya? Enggak, maksudku lagu apa berikutnya gitu? Dharma Kelana. Terakhir. Rasul ya, Rasul. Oh mantap. Siapa di sana ya? Saya bener gila ini, capok ini nih. Aku apa orang tak kena? Benih lah, tak apa Rasul, seperti permintaan Mas di sana. Instrumennya seper aja mas. Kenapa sih beri ini segini ngelonting apa weh? Upah betah lah ini ngelonting sana. Dari rumah. Ya Rasul.
Iya, motor sekelangkong. Waduh, keren sekali. Anjay. Arasa karena arasa. Kok nggak ada yang joget? Gak ada yang joget ya? Diajakin maju. Apa kurang panas? Kurang panas. Kurang. Aduh cuy. Panas juga. Oke, mau tanya-tanya lagi nih Mas. Sambil minum-minum kali ya. Siap. Minum aja dulu ya. Kalau mau. Minum aja dulu. Terima kasih banyak. Hah? Apa? Oh ya Johari. Juhari. Ayo Mari Pak. Mas, mari. Maju. Dipanggil fansnya. Ya, Mas. Mau nanya apa? Ayo, mau nanya apa? Tanya apa Pak Jika? Benih sombong lah, biasa gue dengarnya Mas. Dengar ini maksudnya, dengar ini. Ya. Pas ini kan buat album sudah ya. Ingat gak pertama kali buat lagu apa gitu untuk di Langit Nik, lagu apa yang pertama kali dibikin gitu Untuk album. Ya Bargun tadi itu. Bargun tadi. Bargun itu dibikin sebelum ada Langit Nik formasi baru ini. Bargun itu tadi sebenarnya. Cuma kan kita itu hampir tiap hari mungkin ya bikin lagu, tapi tidak semuanya cocok untuk dikeluarkan gitu. Ada yang mungkin terlalu ya masih belum waktunya lah gitu. Ada kita punya banyak gudang di gudang. Kalau inspirasinya itu Mas dari keresahan pribadi atau melihat sekitar atau teman-teman gitu Mas, ada nggak sangkut pautnya sama itu? Karena lirik-liriknya mungkin dirasol gitu, ini kayak ke personal gitu ya. Iya, Rasul sebenarnya ekspresi yang lain dari cara kami menyebut cinta kebaguan terhadap Rasulullah SAW gitu. Kita sebut Rasul, tapi dengan bahasa yang sangat romantik ya. Malam mereka pikir siang wako beter tiga si akan tong ate deti sentong robo sepurnama ngumber kata resna jauh kocapana. Ngerti gak kocapana ya? Kata orang Sunda kocapana cak gitu, jauh kocapana semak jang-bajangnya gitu. Tapi ini multi tafsir ya, sama seperti puisi. Jadi lagu itu ketika dilempar kepada publik, kemudian itu menjadi milik semua orang. Jadi boleh tafsir apa saja gitu. Mungkin pada kekasih, pada siapa saja yang jauh di mata, tapi dia dekat di I love you too ya. Wow, Neras. Ya kayak gitu. Cuma yang paling penting kita sebenarnya saya sama Novel sih. Jadi Novel tuh kadang membawa keresahan ke studio. Saya sering banyak bawa Novel bawa keresahan. Nggak bisa. Banyak resahnya Mas. Iya. Keresahan kan tercipta sebuah karya. Iya. Ya kira-kira gitulah Mas. Ya, artinya kita ngomong, ngobrol, terus kemudian ini kok asik ya kayaknya bikin lagu. Misalkan Novel pernah bilang gini sama saya, Pan, gimana ya seandainya saya ketemu waktu saya masih muda? Nah ini kan pertanyaan agak filosofis ya kan? Agak filosofis gitu. Terus itu mau ngapain? Apa yang bakal disitu omongin dengan disitu waktu muda gitu? Gitu-gitulah. Jadi proses kita berkontemplasi bikin karya itu ya dari obrolan-obrolan itu, sehingga jadi kalau di film mungkin kita science fiction ya. Jadi karena science fiction ya. Novelnya ada juga. Novelnya ada. Jadi mempertanyakan hal-hal yang kadang mungkin nggak masuk di akal gitu. Ya jadi kayak misalkan Ritus Cermin Semesta tadi gitu. Itu saya bikin puisi, terus kemudian saya lempar ke novel. Situ punya perspektif lagu. Nada nggak? Tunggu dulu ya. Saya masih benar-benar dalam kondisi kacau. Kayak gitu-gitu itu loh. Itu tiba-tiba menjadi kekuatan yang lain bagi kami kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya-nanya. Mbak Cika. Gimana Mbak? Cika. Oh udah bestinya, udah tiap hari kayaknya chattingan ya. Fans berat Kak Abel, gimana Kak? Ada yang mau ditanya-tanya? Atau Mbak Cika mau minta sesuatu sama Rian? Minta sesuatu, album baru gitu. Lagu maksudnya lagu. Hah? Gak, gimana Mbak Cika? Gimana? Oh iya. Saut Rian, nyawa aku. FYI aja ya teman-teman. Riang ini solois juga. Dia punya lagunya bagus. Iya. Nah, coba dengerin. Bawain nih Riang satu aja. Mas bisa. Coba. Konspirasi duniawi. Asik. Belum Pokoknya bahasa Inggris ya. Kayaknya belum siap itu. Next ya teman-teman.
Lanjut. Lanjut ya. Mak Cia karena aduh ini yang bagus nanti. Ini lagu kesukaan saya nanti ini. Yang nomor 9. Mbak Cika sampai kesel gitu tiap hari diputerin lagunya Langit Nik dulu. Tiap malam ya Kak. Sampai ada itu Pak. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Mari kita sambut Langit Nik. Ya, lagu berikutnya berjudul Jawaban Sudah Pasti Cahaya. Ini adalah lagu karya Mas Novail. Jadi lagu ini ditulis sama beliau. Jawaban adalah cahaya. Kalau
Lagu tadi ada di album kami juga, di album Love. Ya, kita langsung. Oke. Lagu berikutnya seperti permintaan Mbak Jika tadi, Mistik yang Asik. Lagu ini kami terinspirasi dari seorang salik bernama Junid di kampung kami. Dia selalu nulis surat cinta yang entah pada siapa. Jadi di kampung kami itu tidak punya nama Juleha gitu, tapi dia selalu nyebut Leha gitu. Ada yang namanya Leha di sini ya? Asik. Halo Mbak Leha. Mbak Leha. Ya, jadi Junet ini dia nulis surat, cuma kan dia nggak bisa nulis teks Latin ya, jadi bahasa Arab. Deki mau temo babana pungkana pereng misalkan gitu ya. Itu suratnya gulung-gulung sampai enang ngaruna. Ya kalau bagi orang kita dia mungkin dianggap kayak orang gila gitu. Wah pun solak pun gulung nabul kone sampai enang sarong lah gitu. Nah kita kemudian tertarik dengan Mas Junet ini. Bukan Mas, sebenarnya dia udah agak tua. Dia salik menurut kami, dia mencintai sesuatu yang tidak ada bagi mata kami. Inilah Mistik yang Asik.
Iya, motor sekelangkong. Berikutnya, halo. Halo. Ya. Mana tepuk tangannya sekali lagi? Asik gak? Beneran asik kan? Asik ya. ini lagu kesukaan saya tadi. Ya kan Kavin, Mbak Cika? Oke, selanjutnya mau bawain lagu apa ini Mas? Bestari. Tunggu. Ya, Bestari ini sebenarnya spesial kita bawakan malam hari ini karena kayaknya yang paling pas fix itu dengan epistemologi maut dan cinta, kayaknya lagu ini gitu, Bestari. Kau menghilang bersama lagu-lagu. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu nggak pernah musnah. Dia hanya berubah bentuk saja. Sepakat ya? Mungkin cinta, mungkin perasaan, dia sebenarnya nggak pernah musnah tuh, tapi berubah bentuk saja. Jadi di Bestari kita coba ngomongin soal itu. Ini kisah salah satu personel kita. Siapa ya? Siapa ya? Jadi apa? Saya selongkop ya. Jadi Bestari itu secara bahasa dia memiliki arti daya ajar, atau dalam bahasa kitabnya mungkin hikmah ya, hikmah. Kau menghilang bersama lagu-laguku, kau tenggelam dengan sejuta sajakku. Lembar kitab-kitabmu pun musnah, terbakar api waktu. Tetapi dia menghilang tidak kemana-mana, dia menjadi lagu, dia menjadi ekspresi gema itu yang selalu bisa kita rasakan. Ya, Bestari. Mungkin lampunya bisa dimatiin, Mas. Ya. Kita syahdukan bersama untuk himne pada Sang Sukma. Oke, boleh minta satu permintaan ya? Nyalain flash gitu, Pak.
slide-nya. Bestari. Sepertinya lagu itu sangat cocok untuk epistemologi modern cinta. Saya ngikuti banget acara ini, mulai dari tulisan-tulisannya Mbak Sasti Gotama. Jadi saya senang ada narasi itu, jadi panjang banget dari atas, terus ada linia yang menyebutkan gini. Bagi orang yang pro romantisme itu disebut kerinduan. Hanya untuk menyebut kerinduan sastrawan tuh banyak banget gitu. Tepuk tangan untuk teman-teman Civitas Koteka yang menampung banyak tulisan-tulisan keren kayak gitu. Kita lanjut, oke. Lagu berikutnya ini adalah lagu yang benar-benar baru sama sekali, yang tidak akan dibawakan di mana-mana. Oh bukan, tidak dibawakan, belum dibawakan di mana saja kecuali malam hari ini. Insya Allah doakan kita akan rilis akhir tahun. Iya. Lagu ini berjudul apa ya? Tabat. Iya. Apa artinya tabat, Mas? Tabat ya dah. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Tabat. Ya. Tabat itu adalah misuhan ya sebenarnya, misuhan. Jadi kita mau misuh orang-orang yang punya kebijakan, terus kemudian orang-orang yang memegang tirani hari ini. Tapi kalau bahasa Indonesia kita takut dibikin kayak siapa? Sukatani gitu ya. Tapi bukan itu kata-kata utamanya. Ya artinya kita misuh tapi dengan bahasa Arab, teman-teman. Judulnya adalah Tabat. Lagu ini baru kita bikin, memang khusus spesial malam hari ini untuk kontemplasi teman-teman bahwa kita bisa marah tapi dengan dendang, kita bisa marah tapi dengan tarian. Saya pengen banget ngajak teman-teman untuk ke depan gitu, karena ini bener-bener goyang teman-teman. Lagu Tabat ini. Ayo dong, berdiri dong, berdiri dong. Goyang. Ayo maju. Sambil nunggu teman-teman. Mungkin ada yang mau joget, silakan nggak apa-apa. Iya, berdiri dong. Mbak Cika, mau maju? Maju dong. Ayo dong teman-teman maju. Masa serius gini? Tabat. Mana Eros? Biasanya Eros yang mancingnya biasanya. Biasanya Eros yang mancing untuk ayo dong. Gas depan. Ini udah lagu mau menuju terakhir. Ulangan untuk Mas Eros. Belum. Jangan dulu goyang. Loading Spencer. Ya. Lagu ini kita bisa ekspresikan kemarahan. Jadi kalau dalam kitab suci itu kan Tabat diartikan celakalah gitu. Tapi bagi kami mungkin brengsek ya. Brengsek gitu. Turfa'ud dharaib, kalian menaikkan pajak. Waduh. Tabat turfa'ud dharaib, propailer yang gitu. Mana refnya? Kan lagi ya ceria. Ya, kita sambil lalu loading, teman-teman. Kasih gitar-gitar kan untuk Tabat yang gini. Oke, mari kita dendangkan.
الشعب تعلم لسفاهتك لا تنال الرضا Tapi fawdal bila aku memban al-qasabah supaya kunu lakum jazaa'un muhatun bil adab Kumil jamali hadil bila sulibah bi aidil qudam laysa bil hurriya illa mujarradus si'an ya wailah Gimana Ros artinya Ros? Dari mana? Ya, bila lu bisa marah gitu, tapi dengan goyangan gitu ya, teman-teman. Lanjut atau ada? Bentar dulu, nyambung dulu mas. Nyambung dulu nyambung. Dari mana? Lanjut ya. Lanjut. Kayak tak semangat anak-anak deh. Tahu aja saja gitu. Ya, oke teman-teman, besok itu masih ada ya teman-teman. Besok adalah hari terakhir kita Festival Sastra Sains 2025 Epistemologi Maut dan Cinta. Itu besok ada apa deh? Ada Sastra, Eros dan hantu-hantu. Itu Eros tak bisa. Pak Eros bisa. Ya, besok teman-teman ya jangan lupa untuk hadir kembali gitu ya teman-teman. Pematerinya siapa nggak? Pematerinya itu sastrawan terkemuka. Siapa dia namanya? Aduh, siapa tuh yang
Ayu Tami ya teman-teman. Oke, acara ini didukung oleh Kementerian ya teman-teman Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian Cafe Balada, Sangkolan Bookstore dan Misan Publishing. Yayasan. Ya, ya terima kasih juga untuk Yayasan Al Kausar. Nah sudah menyediakan selasar budaya. Besok juga tempatnya di sini kak. Besok juga di tempat di Selasar Budaya ya. Iya betul. Oke. Mas Irfan, Ready? hari terakhir. Mau membawakan lagu apa terakhir? Tadi oleh-oleh kita tuh tinggal 2 Mas. Ada yang mau maju lagi? Ada yang mau maju lagi. Kuset. Kuset. Ya. Oke. Ya, gimana namanya? Ali. Pamekasan. Pamekasan ya. Satunya. Tri dari Pamekasan juga. Iya Pamekasan kan aja juga Pamekasan. Iya aku tahu Ali ini dia drummer, sering bantu kita juga ini. Ali dari Pamekasan. Iya dong. Mana mah? Di Pertanyaan apa nih? studio juga. Iya. Oh iya. Ali. Oke, biar langsung aja ya. Ini buat Ali. Karena Ali kemarin aku kasih tugas ngisi drum barkun, jadi barkun ini. Ada beberapa drummer yang kesulitan banget ngisi drum barkun itu karena katanya ada shuffle apa aja nih. Coba usulan Ali. Tuti sih. Jadi kalau tantangannya di barkun sih di part tutinya ya. Lumayan ya. Gitu ya, agak kayak Dream Theater gitu. Lumayan. Ya. Oke, ada yang tahu lagu lagi nih Mas? Baru tahu. Oh baru tahu sih. Ya, selamat datang di keluarga kami. Ada fanbase-nya nggak Mas? Nama-nama ininya? Nggak ada kita belum. Nggak ada kita belum. Ada fanbase kita kan. Ya berkarya gini-gini aja. Takut sosokan kita aja. Ayo dokumentasi di foto dokumentasi dulu. Oke, boleh. Foto dulu. Kamu sana nggak Kak Sial? Saya di situ. Oke, terima kasih Mas siapa? Mas Tri sama Mas Ali. Oke. Ya. Kita beranjak kepada lagu terakhir ya Mas. Ya. Ya karena berhubung waktu sudah lumayan tiba gitu ya. Inilah adalah lagu terakhir dari kami, judulnya Dharma Kelana, dan lagu ini paling berhasil menyedot Spotify karena dia di atas 1000. Di Spotify kan aneh-aneh aja tuh, akhirnya kalau lagu yang di bawah 1000 itu dia nggak dihitung pendapatnya teman-teman. Nah itu rojena Spotify itu. Ya, band-band baru itu kasihan banget. Apalagi yang pendengarnya cuma 5, 3 gitu. Kita masih waktu itu agak puluhan ya, pernah belasan. Tapi karena rupanya band-band baru itu perlu banyak kong kali kongnya lah. Ya artinya tidak ada yang benar-benar pure muncul ke permukaan tanpa ada support system yang nakal ya. Gak ada. Ya dong, pakai buzzer segala macam. Kita dituju juga artificial streaming segala macam. Jadi akhirnya kita cabut lah soal padahal juga nggak ngaruh bagi Spotify. Iya. Lagu kami yang Low dan beberapa lagu yang lain bisa dinikmati di Bandcamp. Ada yang tahu Bandcamp, teman-teman? Di Amerika tuh sekarang sudah pindah Bandcamp loh. Banyak sudah hijrah ke Bandcamp daripada Spotify. Ya betul. Cuma memang Spotify enaknya kalau pas lagi jogging kita naruh di sini dia bisa autoplay. Kalau di Bandcamp dia kita harus play satu-satu. Cuma enaknya Bandcamp bagi musisi dia bisa langsung full download. Jadi setiap teman-teman dengerin itu sudah bayar pada kami Rp1.000 gitu. Nah ternyata uniknya yang paling laku dari Langit Nik di Bandcamp itu bukan lagunya, kaosnya malah Cik. Kata Novel, gimana kalau kita jualan kaos saja? Ya jadi merchandise kita itu yang paling laku. Vendor kita ke Bandung, kirim ke luar negeri. Gimana?
Ya, kita lebih banyak laku di kaos ternyata. Ada lagu tentang apa? Cuma jangan baju kaos. Secara novel apa dengan kaos? Iya. Lagu terakhir Dharma Kelana. Matur Sekelangkong, terima kasih banyak teman-teman malam hari ini, luar biasa. Kami merasa sangat tersanjung. Ya, itu adalah lagu terakhir dari kami. Ada 12 lagu dari tadi kita sudah mengawal. Syukron kathiron sih.